Memasuki masa liburan, Jalan Raya Puncak kerap mengalami kemacetan. Jalur alternatif pun menjadi opsi wisatawan untuk menghindari kemacetan di jalur puncak. Kesempatan ini dimanfaatkan para joki penunjuk jalur alternatif bagi pengendara mobil yang tidak sabar dengan kemacetan. Namun tak sedikit wisatawan yang jadi korban premanisme joki jalur alternatif. Enggak, Bapak nggak ada bilang tadi. Bapak nggak ada bilang 850 dari awal. Kita juga nggak ada urusan sama Pak Burhan, kita yang berkaitan sama Bapak. Dalam video itu terlihat pengendara diminta uang hingga Rp850.000 oleh pelaku. Dia menawarkan jasa untuk mengarahkan jalur alternatif agar terhindar dari kemacetan di jalur puncak. Atas tindakan pelaku, korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi pun segera menangkap pelaku. Polisi mengimbau masyarakat tidak menggunakan joki untuk mencari jalan alternatif saat kemacetan agar peristiwa ini tidak terulang. Dan dia juga sudah mengakuinya, maka dari itu kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan harapan masyarakat yang akan ke puncak jangan menggunakan jasa untuk mengantarkan lebih cepat, tapi mengalami hal demikian. Pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Izin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar 850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Jawa Barat sebenarnya mempunyai tim sapu bersih pungli yang terdiri dari beragam unsur. Namun sayangnya, praktik premanisme terhadap wisatawan puncak masih kerap terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas terkait dengan praktik pungli dan juga premanisme yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara. Selamat sore, AKP Teguh. Selamat sore, AKP Teguh. Tampaknya audionya masih belum tersambung. Sore, ya. Baik, AKP Teguh, pertanyaan pertama ini terkait dengan bentrokan antara preman dengan wisatawan yang terjadi paling tidak yang kami pernah beritakan begitu. Ada 2 kali dalam sepekan terakhir. Ini yang terakhir ada pasangan suami istri yang menjadi korban. Bagaimana kondisi ibu yang menjadi korban ini karena dikabarkan berpotensi mengalami keguguran. Bagaimana kondisinya? Ya, kebetulan terkait kejadian terakhir tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang asli kampung tersebut, kemarin sudah datang ke kantor Polres Bogor untuk membuat laporan polisi, tepatnya kemarin di hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, dan memang keadaan fisik masih sehat, Mas, cuman yang bersangkutan, Ibu Veronica menyampaikan kepada penyidik dan kami tuangkan juga ke dalam BAP korban, BAP saksi, bahwa yang bersangkutan pasca kejadian 1 hari setelah kejadian, di mana kejadian terjadi pada hari Minggu dan hari Seninnya yang bersangkutan dengan suaminya datang untuk mengecek kandungan yang memang diinformasikan di sini Ibu Veronica sedang dalam keadaan hamil muda. Umurnya masih beberapa minggu, dan ketika melakukan pengecekan ke dokter menyampaikan kepada Bu Veronica bahwa memang ada potensi terjadi keguguran. Namun sampai saat dengan diperiksa sebagai saksi pelapor, kemarin Bu Veronica masih dalam keadaan sehat. Demikian. Berarti informasi terakhir masih aman begitu ya kondisi kehamilannya ya, AKP Teguh? Ya, betul. Baik. Dalam kasus pengeroyokan terhadap korban ini, ada berapa orang yang telah diperiksa dan seperti apa hasil dari pemeriksaan ini? Ya, untuk saksi-saksi yang sudah kami ambil keterangan berjumlah 4 orang, dan alhamdulillah 2 orang dari 3 orang pelaku sudah kami amankan, dan saat ini sudah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polres Bogor. Sampai saat ini 1 orang lagi sedang dalam pencarian dan pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat
sudah bisa kami informasikan kembali yang bersangkutan kami tangkap. Oke, dikonfirmasi lagi AKP Teguh bahwa yang setelah ditetapkan sebagai tersangka 3 orang dan masih ada 1 orang dalam pengajaran. Betul. Artinya ada 4 orang pelaku ya? Ada 3, mohon maaf Mas, 3, 2 pelaku sudah kita amankan dan kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan, dan 1 orang masih DPO. Sebelumnya sempat juga beredar kabar bahwa polisi memberikan imbauan agar premanisme ini ataupun joki-joki yang berada di kawasan puncak ini agar tidak berperilaku kasar terhadap wisatawan. Apakah hanya dengan imbauan ini sudah cukup ataukah diperlukan tindakan lain begitu seperti razia yang harus dilakukan oleh polisi? Siap. Bapak Kapolres Bogor tadi sudah memerintahkan kepada jajaran untuk segera melakukan patroli-patroli di tempat-tempat jalur alternatif yang seringkali memang dijadikan tempat atau dimanfaatkan oleh beberapa orang kampung asli di tempat-tempat itu untuk mencari keuntungan. Dan mulai per hari ini patroli juga sudah ditingkatkan, Mas. Patroli terus ditingkatkan, lalu kemudian yang menjadi concern ataupun fokus dari kepolisian ada di titik mana sajakah begitu? Karena kita ketahui kejadiannya bukan cuma 1 kali, ini paling tidak yang terakhir ada 2 kali kejadian serupa yang terjadi di kawasan puncak. Ya, tentunya sasaran utama yang menjadi target untuk dilakukan patroli dan ditingkatkan untuk pelaksanaan patrolinya yaitu di tempat-tempat jalur alternatif menuju arah puncak, Mas. Karena sini kita tahu sendiri untuk masa liburan jalur puncak sangat padat dan tentunya para wisatawan pasti akan mencari jalan alternatif selain jalan utama. AKP Teguh, terakhir ini imbauan apa bagi para pengendara begitu yang akan menuju ke puncak, karena kita ketahui bahwa ini masih momen liburan dan ke depan juga masih ada tahun baru begitu. Apa yang perlu diwaspadai, apa yang perlu diperhatikan oleh para wisatawan yang ingin ke puncak, terutama yang untuk mengantisipasi kejadian serupa yang bersinggungan dengan premanisme di kawasan puncak? Ya, dapat kami sampaikan, kami himbau di sini apabila dari para wisatawan yang akan menuju ke arah puncak atau yang sebaliknya turun dari arah puncak agar tidak segan-segan untuk segera melaporkan bila menemukan kejadian-kejadian dugaan tindak pidana ke kantor polisi terdekat, bisa dilaporkan ke Polsek, ke Polres atau bahkan pospol-pospol yang sudah kami siapkan di sepanjang jalan wisata. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara atas waktunya bersama kami di Indonesia Update. Sehat selalu.